Jangan takut, jangan panik jika tanaman kalian mengalami busuk akar atau bonggol. Ini bukti setelah ditreatment dia hidup kembali. Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa klik dulu tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, hari ini saya akan melakukan update video yang sebelumnya saya pernah melakukan atau mengobati tanaman Caladium, tepatnya Alocasia sp Sulawesi, atau yang biasa disebut oleh orang Alocasia Jacqueline. Nah, pada waktu itu tanaman Alocasia Jacqueline saya mengalami busuk pada bagian akar dan sedikit lonyot di bagian batang. Kemudian saya sudah melakukan pengobatan dan menunggu sekitar beberapa minggu. Nah, ini adalah hasilnya. Dia sudah menumbuhkan daun baru dan dia juga sudah menumbuhkan perakaran yang baru, teman-teman. Nah, ini karena kebetulan daunnya belum mekar sempurna ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengetahui tanaman Alocasia sp Sulawesi ini seperti apa, teman-teman bisa melihat di video berikut. Bentuk dan warna daunnya sangat unik. Nah, itu adalah keindahan dari daun serat tanaman sp Sulawesi ini, teman-teman. Nah, sekarang karena dia sudah mulai menumbuhkan akar dan menumbuhkan calon daun yang baru, saya akan melakukan repotting ke pot yang lebih besar dengan menggunakan media yang lebih bagus, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran apa saja medianya, simak videonya sampai habis. Saya sudah menyiapkan beberapa media yang akan saya campurkan untuk tanaman Alocasia sp Sulawesi ini. Pertama, saya sudah menyediakan andam dari daun bambu. Nah, andam dari daun bambu ini dia memiliki sumber nitrogen yang sangat banyak, jadi sangat bagus untuk tanaman, apalagi tanaman itu berbangsa Caladium, teman-teman. Kemudian ini ada sekam mentah, tetapi sekam ini sebelumnya sudah saya fermentasi. Kemudian sekam bakar. Nah, sekam bakar ini dia bisa menghisap air yang lumayan banyak dan dia juga mengandung vitamin B1 alami, teman-teman. Kemudian ini adalah kukupit. Nah, kukupit ini dia bisa menjaga nanti kelembaban dari medianya karena kukupit dapat menyerap air sangat banyak. Kemudian yang terakhir, saya menggunakan kohi kambing, teman-teman. Nah, kohi kambing ini berfungsi untuk sumber nutrisi nanti pada media tanam tersebut agar tanaman kita menjadi tumbuh lebih subur. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencampur semua media ini menjadi satu. Nah, saya sudah menyiapkan wadah untuk melakukan pencampuran. Nah, pertama, kita akan menuangkan dulu andam dari daun bambu. Nah, usahakan andamnya dengan jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang lainnya. Nah, kemudian kita menambahkan sekam mentah agar nanti medianya menjadi lebih poros. Kemudian kita menambahkan kokopit untuk penyerapan air nanti. Kemudian kohi kambing untuk sumber nutrisinya. Nah, yang terakhir sekam bakar. Setelah semuanya dalam wadah, sekarang kita akan mengaduknya sampai rata. Nah, jika sudah teraduk rata seperti ini, teman-teman, sekarang kita akan melakukan penanamannya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin menyukai tanaman berjenis Caladium, Alocasia atau Colocasia, dan tanamannya mengalami busuk pada bagian akar atau busuk pada bagian batang dan bonggol, teman-teman bisa mengikuti cara yang saya gunakan di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa mengecek di bagian deskripsi. Saya sudah menyertakan link bagaimana cara saya untuk menyelamatkan tanaman Alocasia dari busuk bonggol dan akar. Atau teman-teman bisa klik link di atas untuk beralih ke video sebelumnya.
Nah, untuk melakukan penanaman, saya sudah menyiapkan pot biogap ya. Ini berukuran YPT 13. Ini pot yang sebelumnya tanaman ini gunakan, sekarang kita gunakan lagi. Nah, ini sebelumnya sudah saya kasih lubang ya di bagian pinggir untuk meminimalisir terjadinya busuk bongol atau busuk akar, teman-teman. Karena jika tanpa lubang, jadi lubangnya hanya di bagian bawah, kemudian raknya yang kita gunakan itu seperti meja ini, pada saat kita taruh otomatis angin yang datang hanya dari atas, teman-teman, karena dari bawah tidak mungkin ya, kecuali teman-teman menggunakan rak yang menggunakan besi jaring, itu masih bisa angin masuk dari bawah. Nah, karena itu saya melubangi di bagian pinggirnya. Untuk melubangi bagian pinggir ini saya menggunakan baut yang saya panaskan ya, tapi teman-teman juga bisa menggunakan solder untuk lebih gampang ya. Kemudian kita tambahkan dulu beberapa media di bagian potnya. Nah, karena ini kondisinya kering, teman-teman, nah jadi medianya tumpah ya. Pertama kita akan mengocor dulu media ini agar dia basah, agar nanti media ini ikut juga masuk ke dalam pot tersebut. Nah, ini dia teman-teman akarnya. Nah, ini sudah lumayan ya, banyak akarnya tuh. Jadi ini bisa kita, nah ini juga ada nih akarnya, jadi kita bisa repotting ya, sudah sangat aman untuk kita pindahkan. Setelah kita isi potnya, media hanya setengah saja. Pertama kita akan mengkocor dulu media dari tanaman ini agar nanti kita bisa lebih mudah mengeluarkannya. Nah, setelah kita kocor seperti ini, teman-teman, kita cukup tuangkan saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita masukkan ke media yang baru. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman, sekarang kita timbun lagi menggunakan media. Kita tambahkan dulu media di bagian pinggir ya untuk mengunci. Yang untuk merawat tanaman ini, pastikan tanaman ini mendapatkan sinar yang cukup tetapi tidak terlalu terik. Lebih bagus menggunakan paranet, teman-teman, agar tanaman ini bisa tumbuh dengan subur. Dan pastikan jika teman-teman melakukan penyiraman untuk memeriksa dulu bagian medianya apakah masih basah atau tidak, karena tanaman ini termasuk cepat sekali mengalami busuk pada bagian bonggol atau akar, teman-teman. Nah, setelah semua medianya terisi, sekarang kita akan melakukan penyiraman. Nah, ini adalah air biasa. Saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan air dari sumur atau air di kolam ikan, itu akan menjadi lebih bagus. Nah, untuk melakukan penyiraman, saya akan menggunakan atonik, teman-teman. Atonik ini adalah zat pengatur tumbuh. Fungsinya 11-12 seperti vitamin B1, tetapi ini lebih bagus ya. Ukuran air 1 liter ini, kita akan mencampurnya dengan cairan atonik. Hanya 1 tutup botol saja. Kemudian kita akan kocok agar larutannya tercampur rata dengan air. Nah, setelah larutannya tercampur rata, teman-teman, sekarang kita menyiapkan satu wadah. Nah, wadah ini bertujuan untuk menampung nanti bekas penyiramannya, karena ini bisa kita siramkan lagi di tanaman kita yang lain ya, untuk mengirit nutrisi, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengkocor tanamannya. Nah, air bekas siramannya akan turun di sini, teman-teman. Nanti kita bisa menggunakan ini untuk menyiram tanaman yang lain. Nah, setelah medianya kita kocor, kita tempatkan tanamannya pada tempat yang ternaungi tetapi cukup dengan sinar matahari agar pertumbuhannya semakin bagus. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Nah, video saya hari ini sudah selesai. Untuk update bagaimana perkembangan
Alocasia sp Sulawesi yang sekarang sudah tumbuh kembali ya, sudah menumbuhkan daun dan akar. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Siapa tahu ada teman-teman yang memiliki atau menyukai tanaman Alocasia, jika mengalami busuk akar atau busuk pada bonggol, bisa menggunakan cara yang seperti saya gunakan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.